Puji Tuhan, pemirsa Live Channel, kita berjumpa dalam program Sound of Victory. Saya percaya kita akan diberkati dengan heran luar biasa jahat. Saat ini berbicara perkataan berkat. Wow, temanya perkataan berkat. Karena memang Yesus sendiri, Dia berfirman bagi seorang saya, Yohanes 10 ayat 10b, Dia datang dalam hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, pelayanan Anda, dimanapun Anda berada. Dia datang tujuannya untuk memberikan kehidupan. Nah, di balik kehidupan di situ, firman Tuhan dengan tegas berkata, Dia memberkati anak dan saya dengan heran luar biasa jahat. Memang itu yang tersirat, tapi yang tersurat Dia katakan berkat berkelimpahan. Dan saat ini temanya perkataan berkat. Berkat datang dari mana? Dari firman yang Dia ucapkan perkataan. Dan saat ini bagi pemirsa Live Channel dimanapun Anda berada, melalui program Sound of Victory, berkat ini berbicara di mana? Melalui bibir, mulut, lidah saudara saya. Dalam suatu acara makan malam, tuan rumah meminta pada juru masaknya untuk mengeluarkan makanan yang paling enak. Kemudian juru masaknya atau chefnya yang kita kenal biasa mengeluarkan makanan yang terbuat dari lidah. Dan itu memang makanan yang enak. Ia berkata bahwa itu mengingatkan kita akan lidah yang mampu menghasilkan kata-kata yang menghibur, membangun, memberi suasana yang enak, ceria, dan sebagainya. Bahkan melalui bibir, mulut, lidah seorang saya, kita dapat mengeluarkan kata-kata berkat. Dan bukannya kata-kata berkat. Dan berkat itu akan menjadi suatu kenyataan pada waktu Tuhan. Sebab apa yang kita tabur melalui ucapan perkataan seorang saya, pada waktu Tuhan, pasti tidak bisa tidak, kita akan tuai. Pilihan ada pada seorang saya. Tapi tidak berhenti hanya sampai di situ. Tuan rumah tidak cukup puas dengan apa yang disadorkan, disampaikan oleh chef atau juru masak itu. Dia berkata, adakah makanan yang lain lagi yang mungkin lebih enak dan sebagainya? Coba suguhkan kepada tamu-tamu yang ada saat itu. Dan juru masak bilang, baik, siap, kami akan siapkan dan kami akan berikan makanan yang juga luar biasa enak. Kemudian sang juru masak itu membawa makanan juga. Yang dibawa saat itu dihidangkan makanan yang juga dia katakan inilah makanan yang spesial yang juga enak. Makanan yang dibawa itu juga apa? Makanan yang juga lidah. Dan tuan rumah berkata, loh, makanannya ini sama. Tapi juru masak katakan, iya, betul, dari sumber yang sama, dari bahan yang sama dari lidah ini, tapi dia mempunyai cita rasa yang berbeda. Dan juru masak itu mengeluarkan makanan yang terbuat juga dari lidah. Dan saat itu mengingatkan Anda dan saya, apa yang dikatakan oleh juru masak, bahannya sama, tapi taste-nya, rasanya beda. Memang rasanya saat itu beda karena yang disuguhkan dari bahan yang sama lidah itu mempunyai cita rasa yang bisa membuat hati yang tidak enak, membuat pertengkaran, perselisihan, membuat suasana yang tidak baik, membuat orang-orang saat itu yang kecewa, amarah dan sebagainya. Karena dari sumber yang sama saat itu, dari lidah, tergantung Anda dan saya. Bagaimana kita menentukan, bagaimana Anda dan saya menyuguhkan hal-hal yang membawa nuansa yang enak, suasana yang enak, melepaskan berkat atau kutuk. Pilihan ada pada seorang saya. Tapi tentu sebagai anak-anak kekasih Tuhan, tidak ada pilihan yang lain. Tuhan dambakan, rindukan bagi seorang saya, melalui ucapan, melalui perkataan Anda, melalui perilaku Anda, tidak lain tidak bukan, harusnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan, nama Tuhan ditinggikan. Dan apa yang Anda dan saya tabur, kata firman Tuhan Galatia 6 ayat 7, itu pun yang kita akan tuai. Tentu sebagai anak-anak kekasih Tuhan, yang Tuhan rancangkan, rencanakan dalam kehidupan Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam pelayanan Anda, apapun juga. Sadarilah, Yeremia 29 ayat 11 dia berfirman,
Aku tahu, kata Tuhan, rancangan apa yang ada pada Tuhan melalui setiap permisa dimanapun Anda berada. Yang Tuhan rancangkan dalam hidup saudara saya, sekalipun kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Pandemi apapun juga dia nantinya, saya tidak tahu. Saat ini memang konteksnya yang ada, kita kenal pandemi COVID-19. Yang dahulu kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tiba-tiba saja datang. Dan bukan tidak mungkin ada pandemi yang lain. Memang dijauhkan dari hal-hal itu. Tapi kita harus tetap dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga. Dan Anda dan saya diberikan hikmat dalam hal ini. Pilihan kembali ada dalam kehidupan saudara saya. Di mana Anda dan saya memposisikan hidup Anda dan saya. Dan di mana Anda menempatkan dan tahu. Karena Anda dan saya ada di dunia ini. Tidak pernah berjalan seorang diri. Tuhan selalu ada bersama saudara saya. Dia menyertai perjalanan kehidupan saya. Matius 28 ayat 20 Alkitab berkata, dan ketahui aku menyertai kamu senantiasa. Jadi dalam keadaan kondisi apapun juga, ada Tuhan bersama saya. Ada Tuhan dalam keluarga Anda. Ada Tuhan dalam usaha bisnis Anda. Ada Tuhan dalam komunitas di mana Anda berada. Dimanapun Anda berkarya. Dan kalau Tuhan ada dalam kehidupan saya, tidak lain tidak bukan yang kita harus manifestasikan. Yang harus terpancar dalam kehidupan saya, hal-hal yang indah. Kolose 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Siapakah itu? Di antara saudara dan saya. Sehingga Anda dan saya, kamu di situ, saya langsung aplikasikan. Permisah Anda dan saya. Dengan segala hikmat, mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan apa? Mazmur. Anak-anak Tuhan harus selalu melalui hidup Anda, melalui perilaku Anda, harus nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Nyanyian Mazmur ini bukan sekedar Anda dan saya melantunkan pujian penyembahan, tapi melalui sikap kehidupan, melalui perkataan, perilaku saya. Harusnya semua kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sebagaimana Paulus katakan, Roma 11 ayat 36, dari dia, bagi dia, dan segala hormat, pujian, kemuliaan patut kita kembalikan bagi Kristus. Hanya bagi dia. Dan puji-pujian nyanyian rohani, kamu mengucapkan syukur pada Allah di dalam apa? Di dalam hatimu. Oleh karena itu kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Hati Anda dan saya, itulah tempat di mana Kristus Yesus bertakhta, berkuasa, menyertai hidup saudara saya. Maka Alkitab berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Kita harus menjaga, bukan siapa-siapa, tapi Anda dan saya yang telah diberi otoritas, diberi kuasa, diberi mandat untuk apa? Menjaga hati saudara saya. Yang Tuhan dambakan rindukan, Anda dan saya harus menjaga, senantiasa menjaga hati saudara saya. Senantiasa menjaga kesehatan Anda dan saudara saya, yaitu hati saudara saya. Ini harus benar-benar menjadi tolak ukur dalam perjalanan kehidupan saudara saya. Dan Amsal 4 ayat 24 berkata, buanglah murus serong daripada saudara saya, dan jauhkan bibir yang dalik dari padamu. Oleh karena itu, kita bandingkan dengan Matius 5 ayat 37, firman Tuhan dengan tegas berkata, anak-anak Tuhan, pemirsa dimanapun Anda berada, kita harus berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Berkata yang benar adalah benar, yang salah jangan ragu, katakan itu salah, itu tidak benar, itu tidak layak, itu tidak pantas. Keluar dari bibir mulut ucapan perkataan Anda dan saya. Tadi ilustrasi depan tadi, tuan rumah mengundang tamu-tamu dan chefnya, juru masaknya telah menyodorkan hal yang sama, dari bahan yang sama, dari lidah itu dia memberikan cita rasa yang enak, makanan yang enak, tapi dari lidah itu juga bisa membawa nuansa cita rasa yang tidak baik. Pilihan ada pada saudara saya, dan Anda dan saya menentukan, tapi Tuhan telah beri kuasa, beri otoritas dalam kehidupan saudara saya. Oleh karena itu kita harus pelihara, jaga hati ini dengan baik. Kedua, Tuhan minta untuk Anda dan saya menaruh perkataan di mulut saudara saya. Karena Yeremia 1 ayat 9 berkata,
Lalu Tuhan mengulurkan tangannya kepada saudara dan saya dan menjamah mulut saudara saya. Memang yang tersurat saat itu, Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulut Yeremia saat itu dan berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutku, dalam mulutmu. Dan saat ini konteksnya tentu yaitu bagi permisa dimanapun Anda berada. Mulut Anda dan saya penuh kuasa. Dari mulut ini ada berkat yang Anda dan saya bisa ucapkan dan perkatakan. Matius 9 ayat 9b berkata, terima terjadi sesuai ucapan perkataan Anda. Memang tersurat, tertulis, terima terjadi sesuai iman. Iman dari ucapan perkataan Anda dan saya mengeluarkan kata-kata yang luar biasa, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengampuni, dan kata-kata yang membawa masa depan bagi orang yang Anda dan saya perkatakan. Maka terjadilah sesuai ucapan perkataan Anda dan saya. Karena firman Tuhan dengan tegas berkata, Dia bukan hanya menaruhkan hal-hal yang indah di atas bibir mulut lidah seorang saya. Seperti waktu saat itu, Musa ragu-ragu untuk pergi saat itu ke Mesir. Karena dia sebetulnya dalam hati kecilnya takut berhadapan dengan Firaun saat itu. Karena dia tahu putusan Firaun saat itu memberi perintah untuk menangkap Musa dalam keadaan hidup dan mati saat itu. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, dan Tuhan berkata saat itu, Keluaran 4 ayat 12, pergilah engkau, aku menyertai engkau. Wow, waktu itu Musa mendengar, pergilah engkau dan aku menyertai, maka timbul keberanian dalam kehidupan Musa. Dan saat ini konteks ini, firman yang sama yang kuasanya tidak pernah berubah, Ibrani 13 ayat 8. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai Maranatha. Berfirman bagi saudara saya, pergilah para pemirsa dimanapun Anda berada. Kekasih anak-anak Tuhan, dalam keadaan kondisi apapun juga, Tuhan menyertai saudara saya. Konteksnya tetap, Anda tetap bisa memegang firman Tuhan ini. Bahkan dalam Keluaran 4 ayat 12b, firman Tuhan berkata, sebab aku akan taruhkan kata-kata apa yang harusnya apa yang engkau katakan. Jadi bukan Musa yang berkata-kata, tapi Tuhan yang berkata-kata. Tuhan yang menyampaikan seperti tadi di Yeremia 1 ayat 9. Tuhan yang mengulurkan tangannya dan menjamah mulutnya, bahkan mengurapi mulutnya saat itu. Dan Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menaruhkan perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Dan saat ini saya berdoa untuk mulut setiap para pemirsa dimanapun Anda berada. Di mulut Anda ada kuasa, ada otoritas. Di mana firman Tuhan berkata, Matius 16 ayat 19. Garis bawahi Matius 16 ayat 19. Alkitab berkata, Dia memberikan kunci kerajaan surga. Wow, luar biasa. Dia bukan memberikan kunci safety box, bukan memberikan kunci rumah, bukan memberikan kunci mobil, bukan memberikan kunci apapun juga. Tapi dia berikan master key, kunci kerajaan surga bagi saudara saya, bagi permisa dimanapun Anda berada. Bukankah itu hal luar biasa? Dia memberikan kunci kerajaan surga, sehingga waktu Anda memperkatakan, waktu Anda mengucapkan sesuai ucapan perkataan Anda dan saya, Anda berkata, aku memberkati anak cucuku, aku memberkati suamiku, aku memberkati istriku, aku memberkati orang tuaku, aku memberkati masa depanku. Sesuai ucapan perkataan anak saya, dengan iman. Roma 10 ayat 89. Firman itu dah keluar dari hati Anda, dari mulut yang Anda ucapkan saat itu. Ada kuasa dalam Matius 16 ayat 19b, terikat di dunia, terikat juga di surga. Dan Tuhan mencatat saat itu. Mungkin Anda dan saya lupa saat itu. Waktu Anda melepaskan berkat bagi anak cucu Anda. Anda sudah lupa. Waktu Anda melepaskan pengampunan bagi orang yang sempat menyakitkan, mengecewakan saudara saya. Tapi sadar atau tidak, itu tidak ada satupun yang terlepas dari komputer Bapa di surga yang tidak pernah hang. Semua terekam dengan baik. Tidak ada satu titik koma yang terlepas.
Tidak satu titik koma yang terlupa atau alfa untuk tidak digenapkan pada waktu Tuhan. Alkitab berkata, Khotbah 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Pada waktu Tuhan, Anda kaget. Wow, Anda sudah lupa. Waktu Anda mengucapkan saat itu untuk anak cucu Anda. Anda lihat saat ini anak cucu Anda diberkati dengan heran luar biasa ajaib. Tidak terjadi secara kebetulan. Karena Anda telah melepaskan ucapan perkataan memberkati. Oleh karena itu, mari permisa dimanapun Anda berada. Biasakan, keluarkan perkataan-perkataan yang indah, perkataan yang manis, perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membawa berkat bagi siapapun yang Anda perkatakan dan ucapkan. Bukan hal-hal mendiskreditkan, bukan menghakimi, bukan hal-hal yang mengecewakan orang, tapi semua hal-hal yang baik, hal-hal yang indah. Tinggal tunggu pada waktunya. Apa yang Anda dan saya perkatakan tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi tadi saya katakan, terus jaga hati Anda dan saya, supaya hati ini tidak tercemar. Ya, supaya yang keluar dari ucapan perkataan Anda dan saya benar-benar datang dari hati seorang saya. Tadi saya katakan Roma 10 ayat 8-9. Dari hati Anda dan saya terdalam dengan iman Anda dan saya mengucapkan dan memperkatakan saat itu. Maka itulah firman saat itu. Tuhan saudara saya, sejauh ucapan perkataan Anda saya dari hati dan mulut Anda dan saya, waktu Anda memperkatakan dan mengucapkan, dan Tuhan mengenapkan pada waktu Tuhan. Firman itu adalah firman yang hidup. Yakini, imani, percaya. Dia bukan firman yang mati. Setiap ucapan perkataan Anda saya ada kuasa. Sebab Matius 18 ayat 18 berkata, apa yang Anda saya ucapkan, perkatakan di dunia, bukan hanya terikat di dunia, tapi juga terikat di surga. Apa yang Anda lepaskan dan orakan di dunia, terorak di surga. Oleh karena itu, itulah bagian dari permisa yang dikasih dan berkat Tuhan. Wow, luar biasa status orang saya. Oleh karena itu kita harus menjaga dengan baik. Keluar dari bibir mulut yang saya hanya perkataan-perkataan berkat yang mau masa depan yang penuh pengharapan. Firman Tuhan berkata bagi saudara saya, ini dalam setiap situasi, kondisi apapun juga. Alkitab berkata, Roma 5 ayat 5, pengharapan Anda dan saya tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena kasih Bapa itu yang dia sabdakan, firmankan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dan dunia Bapa selalu saya katakan bukan planet bumi yang Anda saya tempati ini, tapi dunia Bapa adalah pribadi para pemirsa dimanapun Anda berada. Itulah dunia Bapa. Dan karena begitu besar kasih Bapa, dia telah korbankan anaknya yang tunggal, yang tersalib bagi seorang saya, yang kita baru saja memperingati, merayakan beberapa waktu yang lalu melalui ibadah Jumat Agung saat itu. Itulah pemberian yang terbesar, itulah karya pengorbanan yang terbesar. Dan apa yang dia sabdakan, apa yang dia firmankan, apa yang dia perkatakan, dia lakukan, dia kerjakan, dia genapkan. Apapun harga yang harus dibayar, dia tidak pernah menyesal. Dia korbankan anak, berikan bagi seorang saya, bahkan tersalib, supaya setiap permisa dimanapun Anda berada. Yakini, imani, percaya, hidup Anda dan saya. Di mana Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat seorang saya, yang hidup dalam hidup seorang saya ini. Oleh karena itu, hidup yang kita hidupi dalam daging ini, hidup oleh karena iman pada anak Allah. Maka tidak ada pilihan yang lain. Kalau hidup Anda dan saya bukan kita lagi, yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup, maka kita diciptakan sebagai ciptaan yang baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Yang baru itu harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang memberkati. Perkataan-perkataan yang mau masa depan yang penuh pengharapan. Perkataan-perkataan bukan yang mendiskreditkan. Bukan perkataan-perkataan yang membawa hal-hal yang tidak baik. Apalagi memperkataan-perkataan kutuk. Tidak. Anak-anak Tuhan harus membawa perkataan-perkataan membangun. Membawa pengharapan. Membawa masa depan yang luar biasa. Meyakini orang. Bahkan dia dalam keadaan saat itu
Mungkin dalam keadaan frustasi dia rasanya tidak ada harapan lagi untuk hidup. Bahkan bagi dia lebih baik, bahkan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan kematian dengan cara apapun dia ingin lakukan. Tapi waktu Anda sentuh dan Anda perkatakan, apapun yang Anda alami, Tuhan mengasihi Anda, Tuhan mencintai Anda, Tuhan memberkati Anda, dan Tuhan akan memberikan masa depan yang luar biasa bagi hidup saudara. Tanpa Anda sadari waktu Anda memperkatakan saat itu Roma 8 ayat 28 digenapkan. Karena itu rancangan Tuhan melalui hidup saudara saya, melalui apa yang sedang Anda perkatakan bagi orang yang sedang dalam keadaan putus asa. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang kapan? Waktu Anda memperkatakan saat itu. Dengan iman Anda sampaikan pada orang itu, Tuhan mengasihi mencintai Anda. Firman Tuhan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah bekerja sama di dalam situasi kondisi orang yang dalam keadaan putus asa, melalui perkataan, melalui ucapan saudara saya yang membawa berkat, membawa pengharapan, membawa penghiburan, membawa pengampunan, membawa masa depan yang luar biasa, membawa ucapan perkataan kasih, mengubah kehidupan orang itu melalui ucapan perkataan anak saya, terikat di dunia, terikat di surga. Karena Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan suatu kebaikan. Dan itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau putus asa. Orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena dia berpikir saat itu dia tidak sanggup lagi dengan kondisi keadaan yang dia alami saat itu. Semua telah menolak dia. Bahkan dia berpikir semua memusuhi dia. Tidak ada yang mengasihi, mencintai. Tapi melalui ucapan perkataan anak saya yang diurapi dan diberkati dengan heran luar biasa tanpa permisa sadari. Yakini, imani, percaya. Ucapan perkataan Anda ada kuasa yang luar biasa. Tadi saya katakan Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama di dalam segala sesuatu termasuk saat itu. Tidak ada yang secara kebetulan Anda mengatakan kelihatannya sederhana. Tuhan mengasihi, mencintai. Berapa banyak pengalaman saya mengalami. Orang-orang yang dalam keadaan stres, orang-orang yang dalam keadaan putus asa. Rasa dia katakan, pastor saya gak sanggup lagi. Gak mau lagi hidup dengan keadaan begini. Lebih baik saya pergi. Tidak ada hal yang lain dapat saya katakan. Hanya saya saat itu. Dengan menepuk pundak dan mengasihi dan mengatakan saat itu. Tuhan mengasihi, mencintai. Masih ada Tuhan saat ini. Yang lebih peduli dari siapapun juga. Bahkan dari pribadinya sendiri. Dan dia Tuhan, bukan Tuhan yang mati. Sebab waktu Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kuburan saat itu untuk mencari Yesus, untuk diberikan rempah-rempah. Dan Matius 28 ayat 7. Malaikat itu berkata, siapa yang kamu cari? Yesus kah itu? Dia tidak ada di antara orang mati. Karena dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitannya saat ini adalah setiap permisa kekasih anak Tuhan. Adalah ucapan perkataan bibir mulut seorang saya. Dan Yesus itu, dia telah hidup. Dia saat ini yang lahir. Dia saat ini yang menyertai hidup seorang saya. Dia ada di hati seorang saya. Oleh karena tadi Amsal 4 ayat 23, jaga dengan hatimu dengan penuh kewaspadaan. Sebab dari situ terpancar kehidupan. Waktu Anda mengatakan dari ucapan iman anak saya dari hati yang terdalam dan memperkatakan firman Tuhan Roma 10 ayat 89, maka tergenapkan. Orang yang dalam keadaan mau putus asa, dia kembali bangkit. Dan begitu banyak saat ini saya mengalami. Kelihatannya sederhana. Bahkan mereka bisa dipakai Tuhan. Melayani dengan heran luar biasa ajaib. Yang tadinya dia berpikir nggak mungkin lagi. Nggak ada harapan lagi. Tapi bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Lukas 1 ayat 7. Tapi bagi setiap permisa dimanapun Anda berada, tidak ada yang mustahil bagi Anda dan saya yang sungguh percaya pada Tuhan. Hidupmu, keluargamu, masa depanmu, anak cucumu, yakini, imani, percaya. Itu yang saya imani, itu yang saya percaya. Dan itu yang saya bagikan bagi kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Kita punya Tuhan yang heran luar biasa aja. Tuhan yang sangat amat peduli atas sepanjang perjalanan kehidupan saudara. Bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya dalam keadaan kondisi seperti yang Anda alami saat ini, bahkan sampai hari depan. Karena tadi Yeremia 29 ayat 11 C berkata, Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancangan apa yang ada padaku, bukan rancangan kecelakaan malapetaka, bukan kebinasaan, bukan bunuh diri, tapi rancangan yang mau masa depan yang penuh pengharapan.
bagi orang-orang yang menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup saudara saya. Dan Tuhan mau pakai Anda dan saya, bahkan menjadi kawan rekan sekerja Tuhan saat ini. 1 Korintus 3 ayat 9a. Dia pakai setiap permisa yang siap untuk menyelamatkan keluargamu, suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu, masa depanmu, anak cucumu, usaha, bisnis, pekerjaanmu. Anda tidak mengalami keterpurukan, sekalipun saat ini tidak mempunyai apapun juga. Tapi Anda akan membuktikan pada dunia, bersama Kristus, saya akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab itu janji firman Tuhan bagi setiap permisa. Roma 8 ayat 37, pada akhirnya kita akan keluar lebih daripada pemenang. Yakini firman Tuhan, ya dan amin. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kami tahu Tuhan, hidup kami bukan milik kami lagi, tapi seutuhnya sepenuhnya adalah milik-Mu. Dan Engkau yang mengontrol seluruh kehidupan itu dalam kehidupan kami. Bahkan masa depan kami ada di tangan penyertaan kasih anugerah berkat-Mu. Tapi Engkau berikan otoritas bagi kami Bapa, untuk kami menjalani hidup ini Bapa. Selama kami berjalan bersama Engkau, Roma 8 ayat 12. Engkau berfirman, Engkaulah terang dunia. Dan barang kami setiap permisa dimanapun mereka berada Bapa, berjalan bersama Engkau, kami tidak akan berjalan dalam dunia yang gelap ini. Tapi kami akan pegang firman Tuhan ini, ya dan amin. Dan ini menjadi tolak ukur dalam setiap kehidupan para permisa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan berkata, Mazmur 119 ayat 105, hamba materaikan dalam nama Yesus, biarlah firman Tuhan ini kami jadikan pelita dan terang jalan kehidupan kami Bapa. Kami tidak mengikuti nasihat bahwa Tuhan hal-hal yang disampaikan oleh orang-orang dunia kelihatannya menguntungkan, kelihatannya memberkati, tapi di balik itu ada hal-hal yang akan membawa kepada kehancuran, kebinasaan yang kekal. Tapi kami tetap pegang firman Tuhan, ya dan amin. Dan apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau sabdakan, kami imani, kami percaya itu bahwa akan membawa kami untuk dapat berjumpa muka dengan Engkau pada waktu Tuhan. Selama kami menjadi pelaku firman Tuhan dan berjalan dalam kehendak, dalam pimpinan, dalam hadirat, dalam pertolongan kasih anugerah berkat Tuhan. Kami Tuhan mau pakai Tuhan, pakai kehidupan kami Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kitab suratan yang terbuka sehingga kami dapat membawa jiwa-jiwa yang sedang terhilang saat ini Bapa. Setiap permisa dimanapun mereka berada menjelang waktu Tuhan yang sudah begitu dekat. Kami mohon Bapa, mari Tuhan Engkau beracara, Engkau berkarya Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya kami dapat menyelamatkan suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, sanak famili kami, keluarga kami. Bahkan dimanapun Tuhan titipkan kami berada, kami akan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami telah diberkati. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa pada kesempatan yang lain. Tuhan berkati.